1 tahun kemudian. Hari ini tepat pernikahan antara Bizat dan kekasihnya yang bernama Joanna. Pernikahan itu akan diadakan di gedung milik Tan Group. Dan rencananya, Ciara dan De akan langsung berangkat dari rumah. Ciara bangun pagi-pagi dan langsung membangunkan sang suami, tetapi De yang terlihat nyenyak, susah sekali untuk membuka matanya. Oh, ayo bangun dong. Nanti kita terlambat. Apa kata Momi nanti? Ketus Ciara, sudah kesal setengah mati pada suaminya. Sebentar lagi, Mo. Aku masih mengantuk. Kamu tidak ingat semalam kita tidur jam berapa? Tanya De, menelungkupkan wajah ke dalam bantal. Dia mencoba mengingatkan Ciara tentang percintaan mereka semalam. Benar-benar tidak ingat waktu. Ish, itu salah kamu, Po. Sudah aku bilang jangan terlalu lama, kamu malah tidak mau mendengarkan aku. Pokoknya aku tidak mau, cepat bangun, atau aku tinggal. Mendengar ancaman Ciara, De langsung terduduk, menatap dengan bola mata sayu. Bibirnya mencebik karena sedikit kesal. Kenapa pakai ancam-mengancam segala sih? Iya aku bangun, De beranjak dari ranjang. Kemudian tanpa diduga, dia mengangkat tubuh Ciara dan melangkah. Tapi satu kali lagi ya. Ah, sial. Meronta pun rasanya percuma. Ciara hanya bisa mendelikkan mata dan masuk ke dalam kamar mandi bersama dengan suaminya. Oh, Niat ingin memarahi De. Dia mencengkram kuat bahu De, kemudian membiarkan pria itu kembali menguasainya. Hingga kurang lebih 1 jam mereka berada di dalam kamar mandi, mereka pun keluar dengan kain yang melilit tubuh masing-masing. Ciara terus menggerutu, sementara De hanya terkekeh puas, karena berhasil menaklukkan kembali istri kecilnya. Ciara melangkah ke arah lemari, mengambil baju yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Warna pastel, senada dengan keluarga suaminya. Dari yang tua sampai yang muda, semuanya memakai baju satu warna. Bibirnya jangan manyun terus dong, Mo. De kembali menggoda Ciara saat gadis itu mengancingkan baju kemejanya. Jangan berisik. Aku sedang kesal padamu. De terkekeh, kemudian mengecup bibir Ciara beberapa kali. Jangan kesal-kesal, nanti wajahmu cepat tua. Bisa-bisa kita terlihat sama. Mendengar itu, Ciara kembali mendelikkan matanya. Dia yang sudah semakin berani lantas menggeplak ular suaminya. Jangan sembarangan bicara. Sudah sana pakai jas sendiri, aku mau dandan. De tidak marah, dia malah merengkuh pinggang istrinya dari belakang. Tapi percayalah, sekalipun kamu tua, aku akan tetap cinta. Pokoknya cintaku hanya untuk Ciara. Sial, bibir Ciara malah berkedut, dan pipinya langsung mengeluarkan semburat merah. Tak ingin De tahu bahwa dia tersipu, Ciara langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. De terkekeh lagi, kemudian dia meninggalkan kecupan di puncak kepala Ciara. Baru setelah itu dia melepaskan istrinya. Ciara bisa bersiap-siap dengan tenang. Wajah Ciara terlihat bertambah dewasa karena polesan make up, tetapi tetap saja masih ada kesan imutnya.
Apalagi jika sudah bersanding dengan De, yang suka sekali memelihara jambang, seperti Pak Tua. Sayang, aku sudah siap, ucap Ciara, menemui suaminya yang sedari tadi duduk di sofa. Baiklah, kita langsung berangkat, balas De. Dia mengulurkan tangannya pada Ciara, tanpa menunggu lama Ciara menggapainya, mereka saling menggenggam dan keluar kamar. Tepat di anak tangga terakhir, mereka berdua bertemu dengan Clarissa dan Andrew yang sudah bersiap-siap juga. Wah, kompak sekali kita, ucap Andrew yang membuat semua orang tersenyum. Benar, Dad. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke mobil, timpal De. Andrew mengangguk, lalu mereka semua melangkah keluar rumah. Mobil yang akan dipakai sudah dipanasi, sehingga dia tidak perlu menunggu lagi. De langsung menyalakan mesin, kemudian membawa kendaraan roda 4 itu membelah jalan raya. Menuju gedung Tan Group. Pukul 8 kurang beberapa menit, mereka semua sudah sampai di lokasi pernikahan. De turun dan mengandeng tangan Ciara untuk menemui keluarganya. Keluarga yang sangat terlihat sangat heboh, karena ada 8 anak kecil di dalamnya. 2 anak Ken dan Zoya, 2 lagi anak Aneek dan Jenny. Sementara yang 4 anak El dan Chaka. Astaga. Entah bagaimana ramainya mansion kedua orang tuanya. Ah, sayang, mereka terlihat sangat menggemaskan, ucap Ciara dengan tersenyum sumringah. Dan De hanya bisa pasrah, saat Ciara beralih menarik lengannya. Keempat orang itu pun bergabung ke dalam keluarga Tan. Mereka terlihat sangat kompak, karena memakai pakaian warna senada. Ciara terlihat begitu antusias terhadap para keponakannya. Namun, jangan salah, gadis satu ini tidak dapat membedakan yang mana si A yang mana si B. Pokoknya kalau sudah memanggil si kembar, asal sebut saja. Apalagi kalau sudah memanggil anak El dan Chaka. Sulit rasanya untuk menghafal nama-nama mereka. Karena nama keempat bayi kembar itu, berawalan huruf WXYZ. Yaitu William, Sania, Yuza dan Zak. Untuk kepanjangannya, mereka semua memakai nama dan marga yang sama, Hokno Seliem. Kini 2 bayi cantik milik El tengah tertidur pulas di dalam stroller. Sementara 2 bayi yang lain, ada dalam gendongan kakek dan neneknya. Halo, yang ini pasti Zakiah atau Li? Sapa Ciara, pada bayi gembul yang baru saja berusia 4 bulan. Bayi yang digendong oleh Siska, sang nenek. Halo, Auntie. Aku Willy, jawab Siska membuat Ciara terkekeh karena salah sebut nama. De dan Choco saling pandang kemudian geleng-geleng kepala. Sayang, tidak perlu menebak-nebak, yang mana saja sama, timpal pria berjambang lebat itu. Tidak ingin membuat istrinya malu. Biarkan saja, Pou, aku kan sedang menghafal nama-nama mereka, balas Ciara. Sedang dibela malah marah-marah. Akhirnya De melengos, sementara Ciara kembali mengajak para bayi itu bicara. Bahkan Ciara meminta baby Willy untuk ia gendong, karena dia ingin belajar, sebelum menjadi ibu sungguhan. Setelah mengetahui Ciara tidak hamil kala itu, De dan Ciara memang sepakat untuk menundanya.
De selalu mengeluarkan calon anak-anaknya di atas perut sang istri, karena rencana mereka ingin memiliki seorang anak setelah Ciara lulus kuliah. Dan sampai setahun ini, mereka berhasil menjalani kebun alami tersebut. Kenapa kamu gembul sekali? Kamu makan apa? Tanya Ciara pada baby Willy. Membuat Elle yang ada di sampingnya pun menoleh, wanita itu meraih tangan anaknya, menggoyangkannya pelan hingga membuat baby Willy tertawa. Melihat itu, Chaka pun ikut tertawa pula. Aku makan strawberry setiap hari, Auntie. Hah, masih bayi sudah makan strawberry? Memangnya dia doyan? Ciara tampak melongo mendengar jawaban adik iparnya. Elle terkekeh semakin keras, sementara bola matanya terus bersitatap dengan netra milik sang anak. Itu kata kiasan, kakak ipar. Masa tidak mengerti? Sudahlah, Elle, jangan racuni istriku dengan istilah-istilah aneh, sambar De, kini beralih merengkuh pinggang Ciara dari samping. Ingin membuat jiwa jomblo Choco meronta-ronta. Ceka, sialan. Choco berdecak keras, kemudian melengoskan wajah. Berbeda dengan Anek yang kini ikut nimbrung dengan saudara kembarnya yang sudah menikah. Padahal kamu sendiri yang sering meracuni otak istrimu, timpal Anek yang kini sedang menggendong putranya, Cornelius, bayi yang kerap dipanggil dengan sebutan Baby Lee. Di waktu sepagi ini, pria tampan itu sudah berkeringat, karena sang anak yang tak kunjung ingin turun ke strollernya. Padahal ada Anida, pengasuh baby Konda. Tidak usah ikut-ikutan, urus saja anakmu. Ketus De, kemudian bermanja-manja dengan meletakkan kepala di bahu Ciara. Oh, aku sedang menggendong bayi, berat dong, protes Ciara. Karena bayi besar miliknya tidak sadar mereka ada di mana. Mendengar itu, semua orang pun terkekeh. Tak terkecuali Zoya. Hanya Ken yang terlihat geleng-geleng kepala. Karena dari semua orang, dialah yang paling tersiksa. Dalam gendongannya, ada dua bayi cantik yang sama-sama berebut perhatiannya. Antara anak dan cucu. Mereka sama posesifnya. Tak berbeda jauh dengan Elle saat kecil dulu. Pai, panggil baby Amanda, sambil menepuk-nepuk pelan pipi kakeknya. Iya, sayang. Jangan banyak bergerak ya, jawab Ken memperingati dua bayi itu, tetapi baru saja menyelesaikan kalimatnya, bibir Ken langsung ditepuk oleh sang anak, Gloria. Ken menoleh, menatap baby Glor yang memasang raut wajah kesal. Seolah tak terima jika ia meladeni baby Amanda. Oyeh. Pria yang sudah berusia kepala 6 itu menghela nafas kasar. Kemudian mencoba untuk tersenyum. Padahal kedua tangannya sudah sangat pegal. Rasanya dia ingin cepat-cepat pesta ini selesai. Dan tak berapa lama kemudian, acara sakral pun akan dimulai. Jenny langsung melangkah ke arah Ken untuk meminta baby Amanda. Baby, come on. Grandpa harus ke depan, menemani Unclebi, bujuk Jenny seraya mengulurkan kedua tangannya. Namun, sang anak tetap menolak. Sementara Glor sedang dibujuk oleh De, dia pun akhirnya ikut turun tangan, karena semua orang sudah memegang masing-masing satu anak bayi. Hanya dia yang tersisa saat ini.
Awalnya Baby Glor menolak. Namun, ketika dia melihat Ziel datang, dia langsung tersenyum sambil mencoba menggapai bocah tampan itu. "Ayo, aunty kecil. Nanti Ziel ajak bermain," ucapnya sambil melambai-lambai meminta Baby Glor untuk turun, hingga akhirnya bayi cantik itu pun menurut. Dia bergerak kegirangan dalam gendongan De sambil mencari-cari Ziel yang bersembunyi di belakang tubuh kekar kakaknya. Melihat itu, Baby Amanda pun ikut mengalah. Karena merasa persaingan telah selesai, dia pun mau digendong oleh sang ibu. Hingga membuat Jenny bernafas dengan lega, karena sang putri tidak mengamuk seperti biasanya. "Kemari, sayang. Kita berdiri di belakang Mommy dan Daddy," ucap Anek, seraya meraih pergelangan tangan Jenny. Sementara di depan sana, jantung Bi terus berdebar kencang, karena sebentar lagi dia akan mempersunting wanita yang dicintainya. Akhirnya acara sakral pun selesai. Kini sepasang pengantin itu sudah sah menjadi suami istri. Ken dan Zoya kembali melepas putra mereka dengan haru, sebab satu persatu mereka memiliki keluarga masing-masing. "Jaga istrimu dengan baik ya, sayang," ucap Zoya sambil memeluk erat tubuh Bizat. Dia terus menangis sambil mengelus kepala putra keduanya itu. "Pasti, Mom, aku akan menjaga dia seperti aku menjaga Mommy dan dua adik perempuanku," balas Bi sambil mengeratkan pelukannya pada tubuh sang ibu. Sementara di sampingnya, Ken terus mengusap bahu Zoya, agar wanita itu lekas tenang. "Sudah, sayang. Lagi pula anak kita tidak kemana-mana," ujar Ken membujuk istrinya. Hingga akhirnya Zoya melepaskan pelukannya pada tubuh Bi, kemudian beralih pada menantu barunya. Joanna tersenyum manis, kemudian menyalimi tangan Zoya. Namun, Zoya malah menarik tubuh Joanna untuk dipeluknya. Sama seperti dia memperlakukan Bizat. "Selamat ya, sayang. Akhirnya penantian kalian berujung manis juga." "Terima kasih, Mom. Aku sangat bahagia karena dapat menikah dengan anak Mommy. Harus, kalau tidak bahagia biar Mommy marahi Bizat." Mendengar itu, Joanna pun terkekeh kecil. Kemudian pelukan itu terlepas karena Baby Fierce yang mulai rewel. Dia meminta lepas dari gendongan Choco, saat melihat ibunya yang memeluk orang lain. "Mai, Amy. Bayi tampan itu terus menunjuk-nunjuk Zoya. Hingga akhirnya wanita itu pun mendekat, mengambil alih Baby Fierce dari gendongan Choco. "Kenapa kamu mirip sekali dengan Kak Ansih?" "Posesif terus pada Mommy," ujar Choco sambil mencubit pipi adiknya, karena merasa sangat gemas. Namun, cubitan itu malah membuat Baby Fierce menangis. "Hua! Amy," rengek Baby Fierce. "Duh, Cho, jangan godain adikmu kenapa sih?" Sana godain yang lain saja, cari pacar bila perlu," ucap Zoya sambil menenangkan sang anak yang terlihat sudah kepanasan dan juga kehausan. Bibir Choco mencebik mendengar ucapan ibunya. Lantas dia memutar langkah, tetapi dia malah disuguhi wajah Anek yang tengah mengejeknya. "Cari pacar sana," ledek Anek yang kini tengah memegang stroller Baby Lee. "Diam atau aku akan ganggu anakmu supaya dia bangun," ancam Choco dengan wajah tak main-main. Malas sekali kalau sudah bicara tentang pacar dan pacar. "Yeh kok marah-marah? Aku hanya mengikuti apa kata Mommy. Lagi pula, kan hanya kamu yang masih jomblo di sini."
Mendengar itu, Choco dengan langkah lebar mendekati Anek dan Baby Lee. Tanpa diduga dia benar-benar menggoyang-goyangkan kaki bayi tampan itu agar bangun. Hei, hentikan, sialan. Ketus Anek sambil mendorong bahu Choco, tetapi pria itu tak peduli, dia menjahili Baby Lee supaya Anek kerepotan. Ayo keponakanku yang tampan, bangunlah, buat dedimu ini mengurusmu, bukan mengurusi orang lain, ujarnya dengan mata yang menyipit. Anek semakin mendelik, dia baru tidur, jangan mengganggunya. Biar saja, nanti kan kamu buat dia tidur lagi. Sialan. Anek kini sudah melayangkan kaki untuk menendang bokong Choco karena bayinya mulai merengek. Pergi sana. Ketus Anek, kemudian melihat ke arah stroller. Baby Lee mulai menangis dan melepaskan dot yang sedari tadi menyumpal mulutnya. Hua. Aduh, sayang, jangan menangis dong, kan baru tidur. Anek menepuk-nepuk bokong Baby Lee, sementara matanya menatap tajam ke arah Choco. Choco terkekeh puas, suruh siapa meledeknya terus. Dia pun akhirnya pergi dan tak sengaja bertemu dengan Clarissa. Karena tidak ada siapapun yang bisa ia ajak bicara selain gadis itu, akhirnya Choco pun tidak memiliki pilihan lain. Dia mencoba menyapa gadis manis itu. Hai, Kla. Hai, Kak. Apa kabar? Balas Clarissa dengan bibir tersenyum manis. Senyum yang mampu membuat Choco berdebar. Aku baik. Bagaimana denganmu? Aku juga baik, sudah lama kita tidak bertemu, kakak terlihat semakin tampan. Astaga, ada apa dengan jantung Choco? Kenapa dipuji seperti itu saja rasanya ingin copot. Namun, karena tak ingin gadis itu tahu, Choco menetralisirnya dengan tertawa. Haha. Kamu juga semakin cantik. Bagaimana dengan kuliahmu? Aku sudah masuk semester 6, Kak. Oh iya, sepertinya lebih baik kita cari tempat duduk untuk mengobrol, supaya lebih enak. Boleh. Akhirnya kedua orang itu mencari tempat untuk mengobrol, dan mereka memilih satu meja di sudut ruangan. Jika orang yang tidak tahu mungkin akan mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih, tetapi ternyata hubungan mereka tidak lebih dari itu. Satu anak kita sedang usaha, bisik Zoya pada Ken, sambil menatap ke arah Choco dan Clarissa. Ken mengikuti arah mata Zoya. Biarkanlah, sayang. Supaya cucu kita bertambah semakin banyak. Nanti aku akan buat silsilah keluarga. Haha. Zoya langsung tertawa.